PAK Chen, maaf. Tapi Bapak mengidap kanker lambung stadium akhir. Waktu Bapak tidak banyak lagi. Halo, Ada APA. Kamu masih sibuk? Ada sesuatu yang perlu kusampaikan. Aku sibuk. Urus sendiri saja. Tang Jinyu. Aku akan mati. Semua orang iri padaku, karena punya istri Sio, yang cantik dan cakap. Tapi setelah 5 tahun menikah, aku selalu mengutamakan karirnya, rela menjadi suami rumah tangga. Dan apa yang kudapat sebagai balasannya? Hanya diabaikan. Karena keberadaanku tidak berarti. Lebih baik kita mengakhiri semuanya. Aku pulang. Apa yang mau kamu katakan tadi? Tang Jinyu. Ayo kita bercerai. Apa katamu? Aku sudah menyiapkan surat cerai. Tante Tangani, mari kita berpisah dengan baik. Chen Luo. Kulihat setelah bertahun-tahun menikah ke keluarga kaya, kamu sudah puas dengan kehidupan enak. Sekarang kamu mulai berulah, begitu? Menggunakan perceraian untuk mengancamku? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Aku sudah menandatanganinya. Aku akan meninggalkan keluarga Tang malam ini. Cincin pernikahan ini, kutinggalkan di sini untukmu. Jaga dirimu baik-baik. Nona, Tuan Muda akan pergi. Kenapa Nona tidak mencoba menghentikannya? Nona, Tidak perlu. Aku akan menghitung sampai 3. Dia akan kembali merengkak memohon. 3, 2, 1. Nona, Dia benar-benar tidak kembali. Sepertinya kali ini dia benar-benar. can pergi. Kalau budget dibayarkan dia pergi. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya dia bisa melepaskan posisinya sebagai menantu keluarga Tang. Chen Luo masih belum pulang untuk minta maaf? Diam. Dia memang keras kepala ya. Haruskah saya telepon Bapak Chen? Tidak usah, dia terlalu lama dimanja. Kalau dia sudah bertekad untuk keluar dan merasakan susahnya hidup, biarkan saja dia di luar. Nanti kalau dia sudah tidak tahan lagi, dan sadar akan kesalahannya, dia pasti akan merengkak pulang sendiri. Bubur ini rasanya berbeda, tidak sama seperti dulu. Nona, Bubur yang biasa Nona minum. Dulu dibuat oleh Bapak Chen setiap hari jam 5 pagi. Dia menghabiskan waktu 3 jam penuh untuk menyiapkannya khusus untuk Nona. Dia bangun jam 5 pagi. Untuk membuatkannya untukku sendiri? Benar, Nona sudah menikah dengan Bapak Chen selama 5 tahun. Tidak hanya bangun pagi setiap hari untuk membuatkan sarapan untuk Nona, tapi sebelum Nona pulang kerja, dia sudah menyiapkan air mandi untuk Nona.
Aku menikahimu, bukan supaya kamu hidup enak-enakan. Walaupun kamu berasal dari keluarga biasa, di kota kecil, pasti kamu tahu cara menyiapkan air mandi kan? Iya kan? Sejak saat itu, segala hal yang berhubungan dengan Nona, Bapak Chen yang urus sendiri. Dia tidak pernah mengizinkan orang lain melakukannya. Keluarga Tang kami tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Seberapapun kesalnya dia, seharusnya dia tidak kabur dari rumah. Chen Luo, Kellyer. Sudah berhari-hari, mana lukisan yang ku minta? Kecilkan suaramu. Kakakmu bekerja sangat keras. Bagaimana kalau dia sedang istirahat? Kamu akan membanggakannya. Ah, Bu. Kakakku itu gila kerja. Dia pasti tidak ada di rumah sekarang. Hari ini, aku akan memberi pelajaran pada suami yang tinggal serumah itu. Chen Luo, Kellyer. Sudah, mari kita bicara di dalam. Sejak kapan adikku menjadi begitu kasar dan tidak sopan? Tuan Muda Deyu memang sudah dari dulu seperti itu. Dia selalu menyusahkan Bapak Chen. Kami para pelayan, kasihan melihat Bapak Chen. Kukira dia hidup enak di rumah kami. Aku tidak pernah tahu dia menanggung begitu banyak kesulitan. Chen Luo, ganteng banget. Kellyer sekarang juga. Kamu panggil Chen Luo APA? Kak, kamu sudah pulang? Mulai sekarang, kalau aku dengar kamu berula lagi, langsung kumasukkan ke sekolah militer. Dengar nggak? Ah, dengar. Kenapa kamu keras sekali pada adikmu? Chen Luo aja nggak ngomong apa-apa. Hei, mana Chen Luo? Aku sudah cerai dengannya. Syukurlah, Kak, aku selalu berpikir, Chen Luo, nggak cocok buat kamu. Sekarang kamu sudah bercerai. Itu yang terbaik. Betul, anakku ini sangat sukses. Kamu harusnya bersama orang dari keluarga yang baik. Purist conglomerate. Kalau Chen Luo, dia cuma suami yang numpang hidup. Nggak berguna, dia nggak bisa membantumu apa-apa. Kak, kalau menurutku, Kak Yunzo itu yang paling cocok buat kamu. Aku ada urusan. Anggap rumah sendiri saja. Jinyu. Minum sama kita dong, Kak. Pergi sana. Yuyu, Chen Luo tahu kamu punya masalah lambung. Dia nggak pernah ngasih kamu keluar minum-minum. Gimana caranya kamu membujuk dia? Sampai bisa ke sini? Iya, semua orang di kalangan sosial ibu kota tahu. Suami numpang hidupmu itu paling ketat. Dia nggak pernah ngasih kamu minum. Bener banget, waktu itu kita coba mabokin nona muda. Chen Luo minum 2 botol beju buadia. Akhirnya masuk UGD, hampir mati. Yuyu, kita tanya nih, kenapa kamu diam aja? Mana Chen Luo? Dia ngambek. Pulang ke kampung halamannya. Yuyu, kamu ngomong apa sih? Chen Luo udah lama nggak punya kampung halaman. Apa katamu? Setelah orang tua Chen Luo meninggal, rumahnya diambil oleh beberapa kerabat yang jahat. Kamu tidak tahu? Chen Luo sudah lama menjadi anak yatim. Aku mau tanya sesuatu. Tentang Chen Luo yang menjadi anak yatim. Kamu tahu? Ya, aku tahu. 3 tahun lalu, orang tua Chen Luo tewas dalam kecelakaan mobil. Jasad mereka bahkan tidak utuh. Itu pukulan berat baginya. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Tien Tong. Waktu itu Chen Luo ingin memberitahumu, tapi perusahaan yang kamu dirikan baru saja go public. Kamu sedang di puncak kesuksesan. Kamu tidak mengizinkannya membicarakan urusan keluarga. Aku tidak mengizinkannya. Perusahaan berhasil go public. Semua pemegang saham dihadiahi sebuah villa. Bagus. Halo, Halo, Jinyu, kamu di mana sekarang? Orang tuaku. Chen Luo. Sekarang jam kerja. Jangan ganggu aku dengan urusan keluarga sepele. Lanjutkan. Apakah ini salahku? Bapak Tang, ada telepon dari menantu Bapak. Chen Luo, akhirnya kamu siap minta maaf? Nona, saya teman baik Chen Luo. Shen Gaoran, Seyamang Dubanji Nona Ariini. Untuk bertanya, karena Nona dan Aluo sudah bercerai, bagaimana pembagian hartanya? Sebulan tidak ada kabar.
Sekarang cuma minta uang? Sejak kapan Chen Luo jadi begitu materialistis? Nona, kami tidak minta banyak, cuma 100.000 rupiah. Bilang ke Chen Luo. Kalau mau uang, datang sendiri ambil. Allô? Allô? Aku tadinya merasa bersalah padanya. Ternyata semua yang dilakukannya cuma untuk dapat uang. Kamu sudah menikah dengan Tang Jinyu bertahun-tahun. Aku telepon minta 100.000. Dia bahkan tidak mau kasih. Howren. Jangan carry dia lagi. Aluo, kamu sakit begini, kenapa tidak bilang ke dia? Dia sibuk kerja. Bilang pun tidak ada gunanya. Tapi penyakitmu, uang sedikit yang tersisa tidak akan bertahan lama lagi. Kalau aku bisa hidup 1 hari untuk diriku sendiri sebelum pergi, itu sudah cukup berharga. Aluo. 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 Docte. 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 Kondisi pasien kritis. Butang, apa Anda benar-benar tidak kasih uang ke menantu laki-laki Anda? Kalau dia benar-benar butuh uang mendesak? Dia butuh apa sih yang mendesak? Selama ini, apa pernah saya perlakukan dia dengan buruk? Saya tahu dia suka melukis. Cat Imper. Quasbelu Serigala. Asal Jerman. Mana yang tidak berkualitas tinggi? Kalau dia jual beberapa saja, itu sudah cukup untuk hidupnya sementara. Tapi tahukah Anda, kenapa dia tidak mau jual? Tapi dia malah minta uang dari saya. Karena dia serakah tak ada puasnya. Dia tidak pernah tahu kapan cukup. Daripada hidup enak, dia malah ngotot minta cerai. Saya benar-benar tidak tahu apa yang ada di kepalanya. Tapi dari yang saya dengar, semua perlengkapan melukis yang Anda kasih ke menantu laki-laki Anda, semua alatnya, dan kotak seni yang selalu dia pakai, saat menantu laki-laki Anda pergi, dia tidak bawa satupun barang. Apa katamu? Maksud saya? Semua alat melukis itu masih ada di studionya. Kalau tidak percaya, Anda bisa lihat sendiri. Tidak mungkin. Kalau dia sangat menghargai barang-barang ini, kenapa dia tidak bawa? Dia. Dia melukis begitu banyak potret saya. Apa saya benar-benar salah paham tentang dia? Butang, semua lukisannya adalah Anda. Dia pergi dengan tegas sekali. Dia benar-benar ingin menceraikan Anda. Tidak. Tidak mungkin. Dia pasti sedang main sulit. Saya tidak akan tertipu. Chen Luo. Kenapa aku bisa bermimpi dia meninggal? Bapak Tang, ada yang bisa saya bantu? Chen Luo. Apa dia baru-baru ini menelepon? Tidak. Bapak Tang. Bapak Tang. Camus Begadant l'agit ce malamment? Nggak bisa tidur. Udah waktunya berangkat kerja? Ibu Li Sirou sedang menunggu Anda di perusahaan. Catania Mondsac. Oak. Jinyu. Sekarang kita sudah menikah, barang-barang kita harus disatukan. Itulah yang membuat kita jadi pasangan. Mulai sekarang, aku akan selalu ada di sampingmu.
Pembohong. Jinyu, lihat. Aku baru beli gelas ini hari ini. Mulai sekarang, semua yang kita punya harus berpasangan. Cantik banget. Ada APA, akhirnya kamu datang. Malam ini Yunzu mengadakan kumpul-kumpul. Dia mengundang teman sekelas lama kita ke Fuyue Villa untuk nongkrong. Dia bilang khusus kamu harus datang. Nggak mau. Kenapa enggak? Bukannya dulu kamu dan Su Yunzo sangat jatuh cinta? Kalau saja kamu tidak tiba-tiba menikahi Chen Luo, anakmu dengannya. Sekarang sudah bisa disuruh-suruh. Su Yunzo sudah menunggumu selama ini. Nggak sedikit pun tersentuh? Aku masih harus menunggu Chen Luo pulang. Jangan-jangan kamu sudah jatuh cinta pada Chen Luo? Masa sih? Bagaimana mungkin aku jatuh cinta pada Chen Luo? Aku pergi dulu. Satu lagi, orang yang jatuh cinta tapi nggak sadar. Kamu nggak jatuh cinta sama Chen Luo, kan? Chen Luo, kalau kamu punya nyali, jangan pernah kembali. Nona, kami menemukan ini saat membersihkan kamar Tuan Muda. Apa ini? Ini HP lama milik Tuan Muda. Ada video di dalamnya. Kami pikir Nona harus melihatnya. Chen Luo, trik baru apa lagi yang kamu coba lakukan? Hari ini tanggal 29 Mei 2019. Jinyu, kita sudah menikah. Aku merasa sangat bahagia. Jinyu. Hari ini adalah hari pertama, tahun baru Imlek 2020. Selamat tahun baru. Kamu sudah bekerja setengah tahun sekarang, dan belum pulang. Aku nggak tahu apakah kamu makan dengan baik atau cukup tidur. Lihat, aku balikin kamu buku. Ini bagus banget. Aku akan bacakan untukmu kalau kamu sudah pulang. Musim gugur 2021. Akhirnya kamu pulang istirahat, tapi kamu masih bekerja. Dengan pekerjaan yang begitu menekan, aku takut suatu hari kamu nggak akan kuat. Hari ini musim dingin 2023. Aku dengar kamu punya orang yang kamu suka. Mungkin aku harus melepaskannya saja. Ini maksudnya APA? Semacam taktik tarik ulur baru? Nona, kalau Nona tidak mengerti, mari kita lihat di kamar Tuan Muda. Jam 5 pagi, Jinyu harus berangkat kerja. Aku harus bangun dan masakkan dia bubur. Perutnya sensitif, harus dimasak pelan-pelan di panci tanah liat. Jinyu suka sop ayam semeni, tapi jangan tambah terlalu banyak garam. Jinyu alergi mangga. Mulai sekarang, tidak akan ada satupun mangga di rumah ini. Tanggal 18 bulan 12 penanggalan Imlek, Jinyu akan dinas ke Haicheng. Perlu carry sial Kashmirnaya. Dari sekarang, hari pertama tahun baru Imlek. Tanggal 15 bulan 1, Festival Kiksi. Setelah Tuan Muda pergi, saat membereskan kamarnya, barulah kami temukan catatan-catatan ini. Di setiap catatan ini, dia mencatat semua hal besar kecil ini. Anya, orang yang benar-benar mencintaimu, yang akan melakukan hal seperti ini. Nona, kalau Nona kehilangan Tuan Muda, Nona pasti akan menyesal. Tidak. Aku tidak akan menyesal. Sama sekali tidak. Aku pasti tidak akan menyesal. Nona. Mulai hari ini, tidak boleh ada lagi yang menyebut nama Chen Luo. Anggap saja dia sudah mati. Nona. Dokter, bagaimana kondisi teman saya? Penyakit Tuan Chen tidak bisa disembuhkan. Melanjutkan pengobatan hanya akan menambah penderitaannya. Sebaiknya ucapkan selamat tinggal yang baik. Kondisi Bapak Chen sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Melanjutkan pengobatan hanya akan membuatnya semakin menderita. Kalian harus bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal. Hauren. Aluo, kamu sudah sadar. Aku tahu kamu tidak akan mati. Aku akan mengajakmu menemui Tang Jinyu. Dia bisa membawamu ke luar negeri untuk berobat.
Dia bahkan tidak mau menemuiku. Mengapa aku harus memohon padanya untuk menyelamatkanku? Tapi. Hauren. Janji padaku. Baik. Aku janji. Kalau begitu, aku bisa tenang. Kenapa aku mimpi Chen Luo mati lagi? Pactang. Masih belum ada kabar tentang Chen Luo? Tidak, sejak menantu bapak menelepon, tidak ada kabar sama sekali. Kalau begitu, pergilah ke Jiangnan, dan bawa dia kembali padaku. Ada pesan untuk menantu bapak? Bilang pada Chen Luo. Selama dia mau kembali, berapapun uangnya tidak masalah. Mengerti. Sudah ketemu Chen Luo? Maf, Pactang. Kami sudah mencari selama seminggu penuh, tapi masih belum menemukan menantu bapak. Chen Luo, jangan pernah kembali lagi. Nona, dengarkan aku. Jika kamu benar-benar peduli pada Chen Luo, pergi dan menangkan dia kembali. Jangan tunggu sampai terlambat untuk menyesal. Konyol. Aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Tang. Aku yang memegang kendali di dunia bisnis. Bagaimana mungkin aku tunduk pada seorang pria? Aku harus menerima telepon ini. Hello, ada apa? Apa katamu? Apa yang terjadi? Aku rasa. Aku tahu di mana Chen Luo. Di mana dia? Villa 51, Jalan Danyang. Siapkan mobil. Aku akan menyeretnya kembali sendiri. Yuyu. Sebelum kamu masuk, kamu harus bersiap-siap. Bersiap-siap? Untuk APA, Chen Luo belum menghubungiku selama berbulan-bulan. Tidak seperti harapan. Untuk apa aku harus bersiap-siap? Tang Jinyu. Ambil nasihatku. Kamu perlu bersiap-siap dulu. Kalau tidak, Aku khawatir kamu tidak akan bisa menghadapinya. Baiklah. Kita memang punya kenangan 5 tahun. Aku akan memberinya satu kesempatan lagi. Chen Luo. Kilier sini. Siapa ini? Nona, apakah Anda ke sini untuk pemakaman Pak Chen Luo? Chen Luo? Pemakaman? Tidak. Bagaimana mungkin? Yuyu, kamu baik-baik saja? Aku tidak akan pernah menyesal. Mulai hari ini, tidak ada yang boleh menyebut nama Chen Luo lagi. Anggap saja dia sudah mati. Yuyu, tenang dulu. Mungkin ini palsu. Chen Luo itu tangguh. Dia tidak akan gampang mati. Benar. Kamu benar. Chen Luo tidak mungkin mati. Ini pasti balas dendamnya. Dia cuma mau pakai cara ekstrim ini untuk bikin aku menyesal. Bongkar segera aula peringatan ini. Aku mau ketemu Chen Luo. Keluarkan Chen Luo. Kalau tidak, aku hancurkan tempat ini. Lepaskan tangan kotormu. Kamu pasti teman baik Chen Luo. Sheng Haoren kan? Chen Luo di mana? Dia di mana? Aku mau ketemu dia. Kamu pantas menemuinya? Aku istrinya.
Istri Aluo. Bukannya dia sudah lama meninggal? Waktu keluargamu menghina dia habis-habisan di depan dia. Waktu teman-temanmu memaksanya minum 2 botol baijiu. Dan waktu dia didiagnosis kanker lambung. Kenapa aku tidak pernah tahu dia punya istri? Kanker lambung? Chen Luo sehat-sehat saja. Masa dia bisa kena kanker lambung? Luo, kamu dengar itu? Ini istri yang kamu cintai bertahun-tahun. Dia bahkan tidak tahu kamu kena kanker lambung. Kakak. Chen Luo. Jadi ini, balas dendamu padaku, ya kan? Kamu repot-repot mengelabuiku untuk datang ke sini, hanya untuk melihatku menyesal. Sekarang aku sudah tahu akal bulusmu. Kalian sekarang juga. Yuyu, Yangan begini. Mungkin Chen Luo benar-benar. Dia cuma mau balas dendam padaku. Dia tidak berani mati. Tang Jinyu. Kamu mau apa? Kamu mau aku percaya Aluo sudah meninggal? Tidak mungkin. Aku mau buka peti matinya. Aku mau lihat jenazahnya. Tang Jinyu. Bajingan. Dia sudah pergi. Tidak bisakah kamu biarkan dia tenang? Kalau kamu lakukan ini, kamu akan bayar konsekuensinya. Asalkan aku bisa buktikan Aluo tidak mati. Ya sudah. Sudah kuduga. Peti matinya kosong. Semua ini cuma rekayasa untuk mengelabuiku. Chen Luo sama sekali tidak mati. Chen Luo, aku tidak ada waktu untuk permainanmu lagi. Aku akan hitung sampai 3. Kalau kamu tidak keluar, hidup-hidup selamanya. 3, 2, 1. Bapak Sheng, seperti yang Bapak minta, kami sudah mengkremasi teman Bapak. Ini guci Bapak Chen Luo. Kami turut berduka cita. Apanya? Bukannya kamu ingin bertemu Aluo untuk terakhir kalinya? Nah, sekarang. Sudah. Aku tidak percaya. Kamu berbohong. Aku lebih ingin Aluo hidup daripada kamu, tapi dia sudah meninggal. Bahkan sampah sepertimu masih hidup, tapi dia sudah pergi. Tidak mungkin. Kamu pikir kamu bisa membuatku percaya Aluo sudah mati? Hanya dengan guci jelek ini? Carry Jian Taku. Tang Jinyu. Aluo memberimu kesempatan. Kamulah yang menyia-nyiakannya. Hari Aluo didiagnosis kanker lambung stadium akhir. Dia meneleponmu. Dan kamu bilang sedang sibuk kerja. Tapi coba tebak, hari itu, Aluo ada di sana. Di lorong rumah sakit. Melihatmu. Pergi bersama mantan kekasihmu yang gula darahnya rendah. Tang Jinyu. Kamu meninggalkan suamimu sendiri. Untuk menghibur mantan kekasih sialan itu, kamu masih manusia nggak sih? Halo, Ada APA? Jinyu, kamu di mana? Hey! Jinyu sakit kepala. Aku sangat sibuk di perusahaan. Atasi sendiri. Keinginan terbesar Aluo sebelum meninggal adalah memutuskan hubungan denganmu. Cepat tanda tangani surat cerai ini. Pergi cari mantan kekasihmu. Tanda Tangani. Tang Jinyu. Biarkan Aluo, tenant Di Alambaka. Chen Luo, aku tidak percaya kau sudah meninggal. Aku sudah menandatangani surat cerai. Kalau kau mau, ambil sendiri. Selidiki untukku. Aku harus menemukan Chen Luo. Aku ingin melihatnya hidup. Atau melihat jenazahnya jika dia sudah meninggal. Ya, Presiden Tang, kami belum bisa menemukan jejak suami Anda. Mungkin suami Anda benar-benar? Kalau tidak ditemukan di Jiangnan, carry di tempat lain, Zhongxia tempat yang luas. Aku hanya tidak percaya. Tidak ada satupun jejaknya. Ya, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan suami Anda. Nonali. Bukankah Presiden Tang selalu tidak suka pada suaminya? Mengapa reaksinya begitu kuat atas kabar kematiannya? Ah, reaksi ini sebenarnya masih ringan. Rasa sakit kehilangan orang tercinta seringnya datang belakangan. Saat Yuyu perlahan sadar, mungkin dia akan lebih sedih lagi. Halo? Tuan Chen, teman Anda sudah sadar. Anda harus segera ke rumah sakit. Aluo sudah sadar.
Chen Luo, Banggun. Luo, akhirnya kamu sadar. Aluo, Bukankah aku sudah mati? apa yang kamu bicarakan? Kamu masih hidup dan sehat, kan? Kamu hampir memukulku sampai mati. Jangan pernah ucapkan kata itu lagi. Oke, kamu selamat dari bencana besar. Rezeki akan menyusul. Tang Jinyu, CEO Group Tang. Diduga menghentikan semua kolaborasi perusahaan karena kesedihan atas kematian suaminya. Luo, maafkan aku. Aku tidak membahasnya denganmu. Aku baru saja berbohong pada Tang Jinyu dan bilang kamu meninggal. Aku benar-benar tidak tahan memikirkan wanita buruk itu. Bernasib terlalu mudah. Tidak apa-apa. Hidup kembali kali ini. Aku akhirnya mengerti. Aku selalu mengejarnya. Hidup seperti bayangan. ITU-SIA. Kamu benar. Mulai sekarang, kita berdua harus hidup untuk diri sendiri. Howard, kamu meminjam banyak uang untuk menyelamatkanku kali ini. Tidak. Kamu bisa bangun kali ini. Semua berkat Dr. Qin. Dia tidak hanya menyelamatkan nyawamu dengan obat, tapi juga membantu kami mengajukan program bantuan amal rumah sakit. Semua biaya pengobatan dihapuskan. Dr. Qin. Ada apa? Aku merasa pernah melihat Dr. Qin ini sebelumnya. Kamu sudah lama tidak sadarkan diri. Bagaimana mungkin kamu pernah melihat Dr. Qin? Benar, begitu aku pulih sepenuhnya. Aku ingin berterima kasih kepada Dr. Qin dengan baik. Ibu Tang. Kami menemukan Chen Luo. Ibu Tang, dokumen ini. Anda menandatangani nama yang salah. Mulai sekarang, kecuali tentang Chen Luo, jangan ganggu aku dengan hal lain. Kebahagiaan adalah sesuatu yang baru kamu sadari perlahan setelah kehilangannya. Nona. Kepalaku sakit sekali. Chen Luo di mana? Suruh dia datang buatkan saya sop penghilang mabuk. Nona. Kenapa kamu minum banyak-banyak lagi? Suamimu tidak di sini, kamu harus lebih menjaga diri. Chen Luo? Oh, Chen Luo yang tak berguna itu, dia tidak bisa sukses sendiri di luar sana, akhirnya memutuskan untuk kembali merangkak. begini ya, dia akhirnya sadar. Dia tidak bisa bertahan tanpa keluarga Tang. Tapi keluarga Tang bukan tempat yang bisa dia datangi dan tinggalkan sesuka hati. Dia tidak bisa begitu saja pergi dan kembali kapanpun dia mau. Dia adalah iparmu. Begitukah caranya membicarakan dia, Tang Zeyu? Kat, bukankah kamu di perusahaan beberapa hari terakhir? Apa yang membuatmu pulang tiba-tiba? Kalian semua sedang apa di sini hari ini? Jinyu, sayang, ibu tahu, sejak Chen Luo kabur dari rumah, kamu tidak seperti dirimu sendiri. Jadi, Yunzhou sudah kembali ke negara ini sejak beberapa waktu lalu. Mengapa tidak biarkan dia menemanimu? Ibu. Chen Luo dan aku masih dalam masa tunggu perceraian 30 hari. Itu bahkan belum selesai. Dan kamu sudah buru-buru mendorong orang lain padaku? Aku hanya khawatir padamu. Sayang, ketika kamu menikahi Chen Luo, itu hanya keputusan terburu-buru. Kamu bahkan tidak menyukainya. Sekarang kamu bercerai, waktunya tepat. Dulu kamu yang mendorongku untuk menikah, dan sekarang kamu yang menyuruhku bercerai. Tapi Chen Luo, dia hanya menantu yang tinggal di rumah dan tidak berguna. Dia sama sekali tidak membantu keluarga kita. Nah, Yunzhou ini, dia berbeda. Dia adalah satu-satunya putra keluarga Su. Dia sudah menunggumu selama 5 tahun penuh. Dia pria yang baik. Lihat, sayang, aku hanya melakukan yang terbaik untukmu. Nona. Kakak, aku tidak pernah ingin mendengar. Tenang, Nona. Kalian pada ngapain berdiri di sini? Pergi dari sini. Kak, apapun yang terjadi, ibu hanya memikirkanmu. Kenapa kamu marah sekali? Ibu. Aku ingat pemeriksaan kesehatan bulanan keluarga Tang. Diatur oleh ibu kan?
Kenapa sekarang baru dibahas? Apa Chen Luo? Dia bilang apa ke kamu? Ah, biar aku kasih tahu, Chen Luo ini. Tidak ada satupun kata jujur yang keluar dari mulutnya. Apa dia pura-pura sakit lagi di depanmu? Bilang kami memperlakukannya dengan buruk? Bukan Chen Luo. Jadi ibu curiga aku sengaja mengabaikannya? Ah, yang benar saja. Keluarga Tang kami bukan keluarga sembarangan. Kami punya dokter pribadi di rumah ini. Chen Luo sama sekali tidak sakit. Dia pasti berbohong bahwa dokter pribadi itu ke sini. Aku mau lihat sendiri permainan apa yang sedang dilakukan Chen Luo. Nyonya, Nona, Tuan Muda, saya adalah Dokter pribadi keluarga yang bertanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan. Aku tanya kamu, bagaimana kondisi kesehatan Chen Luo? Untuk menjawab pertanyaan Nona, sakit perut Tuan Muda mulai setengah tahun yang lalu, dan sejak itu sering kambuh. Beliau sudah minum obat lambung, tapi tidak kunjung membaik. Kenapa tidak memberitahuku? Nona. Pada hari pernikahan Nona dengan Tuan Muda, Nona berpesan bahwa kecuali beliau meninggal, kami tidak boleh mengganggu Nona dengan hal apapun. Apa katamu? Tuan Muda, Anda hanya terlalu lela. Dan gula darah rendah, makanya terjatuh dari lantai atas. Sekarang sudah ditangani. Terima kasih, Dr. Du. Baiklah, istirahatlah yang cukup. Nona. Jinyu. Nona, luka Tuan Muda sudah saya obati. Kecuali dia mari. Jangan ganggu aku dengan hal lain. Bagus kalau kamu dengar. Aku peringatkan sekali lagi. Meski kita sudah menikah, aku harap kamu bersikap baik. Dan jangan mengincar apapun dari keluarga ini. Mengerti? Bagaimana dengan laporan medisnya? Kamu tahu kondisi fisiknya buruk. Laporan medis apa? Kilyarga Tang. Kan periksa kesehatan rutin tiap bulan? Jangan bilang. Chen Luo nggak pernah ikut. Jinyu, wajar kalau dia nggak punya laporan. Kan jelas, dia kan marga Chen, bukan Tang. Dia memang bukan bagian dari keluarga kita. Ngapain kita sertakan dia dalam pemeriksaan rutin? Jangan bilang. Kamu sengaja nggak ngasih dia periksa. Jinyu, sejak Chen Luo itu kabur, kamu jadi kayak orang lain. Selalu nyari-nyari kesalahan dan nuduh-nuduh. Dulu kamu nggak kayak gini, bukannya kamu peduli sama dia? Aku cuma nggak ngerti. Keluarga Tang kan periksa kesehatan rutin tiap bulan. Kok bisa nggak ada yang tahu? Dia kena kanker lambung? Kanker lambung? Untuk orang dengan nasib kayak dia, siapa yang peduli dia kena kanker lambung? Jinyu, kamu kenapa sih? Jangan-jangan kamu jatuh cinta sama dia? Paman Sang, tolong antar Tuan Muda dan Nyonya keluar. Jinyu, emangnya ada apa sih dari si pecundang Chen Luo itu? Kenapa kamu nggak bisa move on darinya? Dia kasih mantra apa ke kamu? Jinyu? Tuan Muda, tolong, jangan diteruskan lagi. Ayah. Memangnya ada apa sih dari dia? Kenapa aku nggak bisa move on darinya? Chen Luo. Kamu sekarang ada di mana sih? Yuyu, setidaknya kamu harus pertimbangkan. Perazan Chen Luo. Lagi pula, dia kan suami kamu. Dia cuma alat aja. Aku nggak suka sama dia. Dari dulu juga nggak pernah suka, apalagi sekarang. Yang aku ingat cuma waktu itu. Su Yunzhou, putus sama kamu terus ke luar negeri. Lalu hilang selama 5 tahun. Selama itu, yang nemenin kamu kan Chen Luo. Sekarang kamu malah yageng Su Yunzhou. Menurut kamu, gimana perasaan Chen Luo? Aku sama Su Yunzhou nggak ada apa-apa. Aku cuma melakukan ini karena menghormati persahabatan keluarga Su dan Tang. Cuma karena itu aku jagain dia dikit. Ada masalah APA? Lagi pula, Chen Luo aja nggak keberatan. Dokter Chin, aku udah sembuh. Aku nggak mau minum obat lagi.
Apa aku mengganggu istirahatmu? Aku benar-benar minta maaf. Turun dari Dr. Qin sekarang. Kita menunda ronde Dr. Qin. Kamu tidak sadarkan diri selama 3 hari. Bagaimana perasaanmu sekarang? Dr. Qin. Demamnya sudah turun. Kamu terlihat sehat. Kamu memang terlihat jauh lebih baik. Aku dengar dari Haoran, kalau kamu yang menyelamatkanku, aku belum berterima kasih secara langsung. Menyelamatkan nyawa dan mengobati penyakit adalah tugas kami sebagai dokter. Sebagai pasien, prioritas utamamu adalah bekerja sama dengan pengobatan kami. Selama penyelamatan, keinginanmu untuk hidup sangat lemah. Kuharap mulai hari ini, kamu bisa melupakan semua yang terjadi di masa lalu dan memulai dari awal lagi. Sudah berakhir. Kamu tidak perlu tersenyum kalau tidak mau. Kalau lagi bad mood, makan sesuatu yang manis. Itu bisa meningkatkan dopamin. Bisa bikin perasaanmu sedikit lebih baik. Pak, aku juga punya permen. Dr. Qin juga memberikannya padaku, manis banget. Pak Tong, Anda sudah tidak tidur nyenyak selama berhari-hari. Anda sebaiknya pulang dan istirahat sebentar. Rumah itu penuh dengan kenangan tentang Chen Luo. Aku tidak mau pulang. Ada kabar tentang Chen Luo? Orang-orang yang kami kirim sudah mencari di semua rumah sakit besar di Yuncheng. Saya yakin hasilnya akan segera ada. Ibuku dan adikku tidak diizinkan untuk menginjakan kaki di rumah itu lagi. Dokter keluarga harus memeriksa Tuan Muda Sidiap Yulan. Dan Pak Tong, semua urusan itu sudah ditangani sejak lama. Lagi pula, Anda sudah melakukan lebih dari cukup. Lalu kenapa dia belum kembali? Chen Luo. Kamu ngapain di sini? Kudengar kamu belum makan seharian. Aku sangat khawatir. Jadi aku masak sendiri dan membawakanmu makanan. Aku tidak butuh. Pak Tong, setidaknya makanlah sedikit. Saat Tuan Muda masih di sini, dia paling memperhatikan kesehatanmu. Kalau dia melihatmu seperti ini, dia pasti akan sangat sedih. Bubur polos dengan lauk pauk. Chen Luo, apa kamu benar-benar menjara keluarga Tang? Adalah gubuk kecil kampungmu yang kumuh? Aku pikir perutmu sedang tidak enak belakangan ini. Jadi, aku khusus belajar membuat bubur dari kampung halaman. Bubur dari kampung halaman? Makanan para pembantu di keluarga Tang kami 3 kali lebih mewah dari ini. Ini kuma makanan kampungan. Baunya kekecilan. Buang semua ini. Ingat statusmu sekarang. Aku tidak mau hal seperti ini terjadi untuk kedua kalinya. Ya, dia juga pria sejati. Dia belajar masa untukku. Ternyata dari awal sampai akhir. Jinyu. Apa Chen Luo masih kesal soal kejadian hari itu, makanya dia nggak pulang. Dia terlalu cengeng. Tapi, ayo kita makan dulu. Kesehatanmu yang penting. Aku ingat, pertama kali Chen Luo bawakan aku makanan. Dia juga masak hidangan ini. Jinyu, kamu sibuk seharian belum makan, kan? Butang, suamimu perhatian banget. Tahu kamu sibuk. Sampai-sampai masak sendiri dan antar ke kantormu. Pria yang perhatian dan berorientasi keluarga. Seperti ini sekarang sudah langka. Butang, kamu beruntung. Gimana kalau makan malam hari ini kita batalkan? Hei! Kantor itu tempatnya kerja, bukan buat ngantar-ngantar. Bereng-bereng makan bag ini. Memalukan. Pulanglah. Tolong. Menantu, kamu pulang dulu saja. Sepertinya dulu, aku benar-benar terlalu mengabaikannya. Kalau sudah ketemu dia, aku pasti akan jelaskan semuanya. Butang. Ada kabar tentang menantunya. Dia di mana? Butang ini. Surat kematian menantunya. Butang, kamu harus jaga kesehatanmu. Ini pasti palsu. Aku akan cari dia. Jinyu. Chen Luo sudah meninggal. Kamu masih punya aku. Aku akan selalu bersamamu. Aku tidak mau kamu. Aku hanya mau Chen Luo. Hanya dia. Butang. Jinyu. Jangan nakut-nakutin gue gitu dong. Jinyu.
Chen Luo. Chen Luo. Katanya kalian gak ada tempat tinggal. Aku masih punya villa di kota. Gimana kalau kalian tinggal di sana dulu? Gimana bisa aku terima ini? Dr. Chin, kamu sudah banyak bantu aku. Jangan khawatir. Villa itu udah lama gak ditempati. Kalian pindah aja ke sana. Tapi kalian harus bersihin sendiri. Terus bunga-bunga di kebun, butuh kalian rawat buat aku. Jadinya malah aku yang nyusahin kalian. Cuma bersih-bersih doang, sama rawatin bunganya, cuma itu. Gimana itu bisa dibilang nyusahin? Luo, aku tahu kamu nggak suka nyusahin orang. Tapi kamu emang lagi nggak ada tempat buat tinggal. Apalagi kamu baru aja keluar dari rumah sakit. Kondisi tubuhmu lagi lemah. Kamu nggak bisa ikut ngekos sama aku. Lagi pula villa itu juga nganggur doang. Kalau kamu benar-benar ngerasa nggak enak, nanti aja balas budi ke aku. Luo. Akhirnya kamu kembali. Jinyu, kenapa kamu menangis? Aku di sini sepanjang waktu. Aku baru saja mengalami mimpi buruk. Luo, di mana kamu? Luo. Luo. Chen Luo. Chen Luo, kamu kembali. Jinyu. Akhirnya kamu sadar. Apakah kamu tahu? Kamu membuatku hampir mati ketakutan. Di mana Chen Luo? Jinyu, Chen Luo sudah pergi. Dia sudah pergi. Chuantong. Rumah sakit mengatakan, Bukuarion ini adalah satu-satunya hal yang ditinggalkan Tuan Muda sebelum dia meninggal. Semuanya, mohon pergi. Jinyu. Tuan Su. Mungkin sebaiknya kamu pulang dulu. Chen Luo, kamu benci banget sama aku? Sampai-sampai sakit pun, nggak bilang-bilang ke aku? Mei 2018. Hari ini, aku dan Tang Jinyu menikah. Walaupun dia belum suka sama aku percaya, kalau kita berusaha, pasti bisa. Tang Jinyu, aku suka sama kamu. Ayo, aku anterin kamu pulang. Kamu lucu banget. Ayo pulang. Udah berhenti hujannya. Udah dari kapan di sini? Nanti kucingnya masuk angin, kamu juga. Ini pakai aja. Makasih. Aku aja nggak tahu namamu. Chen Luo, kelas 2 SMA. Itu pertama kalinya aku ketemu Tang Jinyu. Aku langsung suka dari pandangan pertama. Sejak hari itu, aku diam-diam memperhatikan Tang Jinyu, berharap bisa bertemu dengannya lagi. Jadi selama ini kamu suka sama aku? Hak, aku nggak pernah sadar ya? Juli 2019. Aku percaya kalau aku cukup proaktif, aku bisa mengurangi jarak di antara kita. Jinyu, kamu mau pergi kemana untuk bulan madu kita? Gimana kalau Italia? Italia? Ayah, itu tempat paling romantis. Oke. Aku akan cari panduan wisatanya dulu. Tapi aku salah. Orang yang benar-benar bisa menyentuh hati Tang Jinyu
Jinyu, maafkan aku. Aku menyesal pernah meninggalkanmu. Sekarang aku sama sekali tidak bahagia. Tang Jinyu sama sekali tidak mencintaiku. 15. Juni 2020. Orang tuaku mengalami kecelakaan mobil. Aku tiba-tiba menjadi anak yatim. Dokter, bagaimana kondisi orang tuaku? APA maksudnya, bagaimana kondisi orang tuaku? Kemarin mereka masih baik-baik saja. Bagaimana kondisi mereka? Keluarga pasien, harap terima belasungkawa kami. Kami sudah melakukan semua yang kami bisa. Bapak Tang, ada telepon dari menantu Bapak. Selalu tentang hal-hal sepele. Perusahaan sedang berada di titik kritis saat ini. Bilang saja padanya jangan ganggu aku. Bapak Tang, mungkin sebaiknya Bapak yang terima telepon ini. Aku sibuk. Jangan telepon aku lagi. Mulai sekarang, telepon apapun dari Chen Luo. Jangan disembangkan. Luo. Dia benar-benar membensiku. Jadi dia bahkan tidak mau memberiku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan? 15. Juni 2022. Hari peringatan kematian orang tuaku. Ibu, ayah, aku baik-baik saja sekarang. Jangan khawatirkan aku. Si kecil, kamu lucu sekali. Mau ikut pulang denganku? Tuan. Saya lihat Tuan, sangat suka binatang. Nona muda jarang sekali di rumah. Ada teman juga bagus. Bagaimana kalau Tuan beri dia nama? Kita beri nama Nian-Nian. Kalau kau berpegang teguh pada sesuatu, pada akhirnya akan kembali padamu. Tuan, Anda masih memikirkan Nona muda. Apa ini? Ini anak anjing yang kutemukan di luar. Lucu sekali. Ayo kita pelihara. Jorok sekali. Buang besok. Aku tidak mau melihatnya di dalam rumah. Tapi dia... Memang benar itu salahku dia meninggal. Tanggal 19 Juni 2022 adalah ulang tahunku. Tapi dia tidak pernah ingat. Jinyu, hari ini ulang tahunku. Kamu pulang makan malam? Faction, kopi Bapak. Terima kasih. Kukira dia masih bekerja. Tidak pernah kubayangkan dia bersama Su Yun Sou. Halo, aku mau pesan kue. Pak, kue Bapak sudah siap. Ini kusiapkan khusus untukmu. Kue seharusnya dibagi dengan orang yang kau cintai. Aku tahu, itu adalah Su Yun Sou, menyatakan perang padaku. Aku benar-benar kalah. Tanggal 25 Juni 2022. Akhirnya hari ini, aku berhasil makan sesuatu, dan aku muntahkan lagi semuanya. Ku cepat-cepat membilas darah di wastafel, untuk menghilangkannya. Kalau ku bilang ke Jinyu aku sakit. Chen Luo, kamu lagi ngapain? Tamu-tamu di bawah sudah pada nunggu. Kenapa kamu belum keluar juga? Gue lagi nggak enak badan. Sebentar lagi. Aku rasa kamu kurusan. Jinyu. Maksudku, kalau suatu hari, aku kena penyakit terminal dan meninggal, kamu bakal sedih nggak? Apa maksudmu? Cuma bercanda aja kok. Sebenarnya, pas aku nanya, aku udah tahu jawabannya. Jadi dia udah bilang ke aku. Dokter bilang aku didiagnosis kanker lambung. Mending, sebelum aku mati, kasih dia perjanjian cerai. Kalau aku masih ada kesempatan ketemu Jinyu, aku pengen bilang ke dia. Kenapa? Kamu masih ada yang mau bilang ke aku kan? Presiden Tang, rumah sakit bilang,
Bukuarion ini. Satu-satunya yang ditinggalin tuan muda sebelum meninggal. Di rumah sakit. Nyonya Tang, tolong berhenti bertanya. Kondisi Tuan Chen kemudian menjadi kritis, dan dia segera dibawa ke perawatan darurat. Dia tidak punya waktu untuk menulis apapun. Lalu, sebelum dia meninggal, apakah dia tidak meninggalkan kata-kata terakhir? Nyonya Tang, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya ingin bertanya sesuatu. Apa hubungan Anda dengan Tuan Chen? Saya adalah istrinya. Istrinya. Lalu ketika Tuan Chen didiagnosis kanker lambung, mengapa Anda tidak muncul? Ketika Tuan Chen terbangun kesakitan setiap malam, mengapa Anda tidak muncul? Kami semua berpikir bahwa istri Tuan Chen sudah meninggal. Antican. Biarkan dia bicara. Nyonya Tang, saya tahu status dan posisi Anda. Pasti jauh di atas Tuan Chen. TAPI. Anda sama sekali tidak pantas menjadi istri Tuan Chen. Saya melakukan terlalu banyak hal yang salah padanya. Tapi baru setelah saya kehilangan dia, saya menyadari. Saya telah jatuh cinta padanya. Nyonya Tang. Sekarang sudah terlambat. Anda kehilangan orang di dunia ini yang paling mencintai Anda. Anda kehilangan dia. Dia tidak akan pernah kembali. Anda bahkan tidak mendapat kesempatan untuk memperbaikinya. Seseorang seperti Anda yang mengkhianati cinta sejati, pantas menelan 10.000 jarum. Bukankah Anda baru saja bertanya kepada saya, APA kata-kata terakhir Tuan Chen? Saya tidak akan pernah memberitahu Anda. Saya perlu sendirian. Saat Pak Chen didiagnosis kanker lambung, kamu di mana? Saat Pak Chen terbangun kesakitan setiap malam, kamu di mana? Kami semua mengira kalau istri Pak Chen sudah meninggal. Nona Tang. Sekarang sudah terlambat. Kamu sudah kehilangan orang yang paling mencintaimu di dunia ini. Dia tidak akan pernah kembali. Kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk memperbaikinya. Luo. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Luo, aku salah. Tolong kembalilah. Tolong maafkan aku. Hei, kamu siapa? Tang Jinyu, apa kamu sudah gila? Kamu baik-baik saja, temanku mabuk. Aku minta maaf atas namanya. Apa kamu gila? Pulang saja cari pertolongan. Pelayan, ambilkan aku 1 botol lagi. Tang Jinyu, apa kamu mau minum sampai mati? Waktu Chen Luo masih hidup, kamu tidak peduli. Sekarang dia sudah mati. Kamu di sini bikin keributan. Seru. Aku benar-benar ingin tahu. Seberapa sakitnya Aluo saat dia minum 2 gelas itu untukku? Seberapa sakitnya? Sakit banget. Sakit banget. Tang Jinyu, aku tahu kamu sedang kesakitan sekarang. Tapi bahkan kalau kamu mabuk sampai mati hari ini, Chen Luo tidak akan kembali. Sirou, kamu tidak mengerti. Dengan kepergian Aluo, aku tidak punya apa-apa lagi. Yang kuinginkan sekarang hanyalah Aluo kembali. Aluo. Aluo. Hai, Jinyu, Jinyu. Panggil ambulans. Ini sudah berapa kali buatmu bulan ini? Perdarahan lambung akut. Kalau ini terjadi beberapa kali lagi, bahkan dokter terhebat di dunia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Iya. Kami benar-benar minta maaf. Kami janji ini tidak akan terulang lagi. Aku tahu tidak ada yang kukatakan sekarang. Masuk ke kepalamu. Tapi Tang Jinyu, Gop Tang, punya ratusan karyawan yang menunggumu kembali. Dan yang kamu lakukan cuma mabuk dan lari. Kupikir Chen Luo benar meninggalkanmu. Orang sepertimu tidak pantas mendapatkan komitmen seumur hidup Chen Luo. Seru. Aku lebih percaya karaktermu daripada siapapun. Mulai sekarang, kamu yang akan mengambil alih grup Tang. Berikan 10% sahamnya ke kakakku.
Berikan 10% ke ibuku. Mulai sekarang, tolong rawat mereka untukku. Tang Jinyu, kamu mau apa? Kamu sedang memberikan pesan terakhir? Biar ku katakan sesuatu. Kalau kamu mati, aku akan tendang ibumu dan kakakmu keluar dari keluarga Tang. Aku akan biarkan mereka jadi gelandangan. Mereka akan membencimu seumur hidup mereka. Aku tidak akan mati. Aluo menyuruhku hidup dengan baik. Untuk menghabiskan seluruh hidupku. Menebus dosa-dosaku. Aku perlu bertobat dengan benar. Baru setelah itu aku bisa bertemu Aluo. Di alam baka. Aluo. Tuan Tang, sepertinya menantumu mungkin masih hidup. Apa katamu? Pak Tong. Kami sudah periksa semua pemakaman di Yuncheng, tapi namanya tidak ada di salah satu pun dari mereka. Kami juga menyelidiki teman-temannya, dan menemukan bahwa setelah kematiannya, dari semua pergerakannya, selain pergi kerja tepat waktu, Dia pergi ke Tompayong sama setiap minggu. tapi kami kehilangan jejaknya setiap kali. Dia pasti menyembunyikan sesuatu dari kami. Sheng Haoren. Dia satu-satunya sahabat sejati yang dimiliki Aluo di dunia ini. Dia tidak pergi ke pemakaman, tapi ke tempat lain. Pasti ada yang tidak beres. Tang Jinyu. Tenang dulu, mungkin Sheng Haoran. Pergi ke sana setiap minggu untuk menghormati Chen Luo. Aku tidak bisa tenang. Jika ada sedikit saja kemungkinan bahwa Aluo mungkin masih hidup, aku tidak bisa menyerah. Aku harus menemui Sheng Haoran dan mendapatkan jawaban. Baiklah, kamu pergi saja dulu untuk kontrol ke Dr. Qin. Jangan khawatir. Pak Sheng, CEO kami, Pak Tang, ingin bertanya sesuatu pada Anda. Saya ingin tahu apa yang ingin dibicarakan Bapak Tang dengan saya. Di mana Aluo? Dia menderita kanker perut. Dia sudah meninggal. Bukankah kamu sudah melihatnya? Lalu siapa yang akan kamu temui? Apakah kamu menyembunyikan Aluo? Dia pura-pura mati. Hanya untuk membuatku menderita dan menyesal. Katakan padaku. Di mana Aluo? Baiklah, jika kamu tidak mau memberitahuku, aku akan mencarinya sendiri. Aku tidak percaya bahwa meskipun aku membalikkan seluruh Yuncheng, aku tidak akan menemukannya. Aluo tidak ingin bertemu denganmu saat ini. Tang Jinyu. Dia sudah benar-benar menyerah padamu. Apa gunanya jika kamu menemukannya, mengurungnya di keluarga Tang? Menurutmu, apakah dia pernah benar-benar bahagia? Jadi dia masih hidup. Camus Menipupu. Katakan di mana dia. Aku tidak akan membiarkannya menderita lagi. Asalkan dia mau, aku akan melakukan apapun untuknya. Apakah kamu yakin dia masih mencintaimu? Jangan khawatir, aku akan terus memohon padanya, sampai dia memaafkanku. Aluo, maafkan aku. Pemulihanmu berjalan baik. Terus pertahankan kerja bagusmu, dan kamu akan sembuh total dalam waktu singkat. Chen Luo. Chen Luo. Ada APA, kamu tiba-tiba terlihat sangat pucat. Kamu baik-baik saja? Tidak, aku hanya memikirkan perawatannya. Chen Luo, kesehatanmu yang utama. Jika kamu merasa sedikit tidak enak badan, kamu harus beritahu aku segera. Jangan memaksakan dirimu terlalu keras. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Bagus. Pak Tang, akhirnya Anda kembali. Ini semua dokumen yang ditolak. Aku. Hillier. Pak Tang, sebagai manajer proyek, aku mohon, kita tidak bisa menunda ini lagi. Ini perlu ditangani segera. Pulang saja dulu. Pak Tang, maaf. Saya mengundurkan diri. Pak Tang, Anda baik-baik saja? Atur wartawan untuk besok. Berhenti minum. Lepaskan. Baiklah. Aku akan minum bersamamu. Saat mabuk, kamu tidak akan merasakan sakitnya. Seolah-olah Aluo masih di sampingku. Jangan minum terlalu banyak. Besok kamu ada konferensi pers. Aku yakin Chen Luo bisa melihatnya. Ibu Tang,
sudah siap? Mari kita mulai. Ibu Cheng, saya dengar suami ibu meninggal tidak lama berselang. Bisakah ibu memberitahu kami alasannya? Pertama, suamiku tidak mati. Siapa yang menyebarkan rumor? Aku akan membuat mereka lenyap dari Yun Cheng. Kedua, konferensi pers hari ini adalah untuk suamiku, Chen Luo. Aku ingin meminta maaf padanya. Aku mengadakan konferensi pers hari ini adalah untuk suamiku, Chen Luo. Chen Luo, aku tahu aku sudah mengabaikanmu. Untuk menebusnya, aku sudah mengumpulkan dan mengatur semua lukisanmu. 3 hari dari sekarang, di Sky Garden, aku akan mengadakan pameran besar untukmu, Chen Luo. Aku yakin kamu akan datang. Tang Zhenyu, mengapa kamu tidak bisa meninggalkanku sendiri? Tang Tang sudah pulih dengan baik, tidak akan lama lagi, sebelum dia bisa keluar dari rumah sakit. Mengapa Dr. Qin tidak di sini? Mengapa dia tidak datang menemuiku begitu lama? Dia masih sangat lemah, dan tidak bisa sering datang ke rumah sakit. Tapi aku janji, pada hari kamu keluar dari rumah sakit, dia pasti akan ada di sana. Baiklah, Dr. Qin masih ada pekerjaan. Jangan ganggu dia. Ibu akan memutar kartun untukmu. Aku mengadakan konferensi pers hari ini untuk suamiku, Chen Luo. Aku ingin meminta maaf padanya. Aku ada urusan mendesak yang harus ditangani. Chen Luo. Chen Luo, jangan tekut. Ini aku. Aku tidak menyangka. Aku sudah lama menghindari Tang Zhenyu. Tapi aku tetap tidak bisa menghindarinya. Chen Luo, kamu hanya terhalang oleh bayang-bayang masa lalu. Kamu tidak lari. Kamu menunggu keberanian untuk keluar dari bayang-bayang itu. Aku benar-benar tidak ingin kembali ke keluarga Tang. Terlalu menindas dan mencekik. Kalau kamu tidak ingin kembali, ya jangan. Kamu tidak perlu memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak kamu sukai. Kamu tidak perlu memaksakan diri untuk melupakan. Jika kamu bersedia mengingat sedikit kemanisan, jika kamu bersedia melihat ke depan, maka kamu sudah bergerak maju. Terima kasih, Dr. Qin. Kamu benar. Lari memang tidak membantu. Dan aku tidak akan lari lagi. Presiden Tang. Presiden Tang, kerabat menantu Anda yang dulu Anda tindas, sudah semua diusir dari Yun Cheng. Hanya apa? Di antara mereka, rumah tua, yang dulu milik orang tua menantu Anda, dibeli oleh Qin Liao, putri sulung keluarga Qin. Tidak peduli seberapa tinggi harga yang kami tawarkan, dia menolak untuk mentransfernya. Bagaimana Qin Liao terlibat dalam hal ini? Bagaimana Qin Liao terlibat dalam hal ini? Tidak ada yang tidak suka uang. Tawarkan dia saham perusahaan Tang sebagai gantinya. Yuyu, kamu pikir dia akan benar-benar datang? Lukisan-lukisan ini adalah karya hidupnya. Bahkan jika bukan untukku, dia akan datang untuk lukisan-lukisan ini. TN Tang telah mengikuti instruksimu dan mengamankan setiap pintu masuk ke tempat acara saat menantumu muncul. Orang-orang kita akan tahu. Aluo, tolong beri aku kesempatan lagi. Hei, kamu dengar? Nona Qin baru saja kembali dari belajar kedokteran di luar negeri, dan rupanya membawa kembali sebuah proyek yang bisa mengejutkan seluruh bidang kedokteran. Dia menyelamatkan banyak orang. Sayangnya, Nona Qin sudah bertunangan. Aku penasaran pria seperti apa yang begitu beruntung. Qin Liao. Dia lagi. Chen Luo. Bahkan jika kita tidak masuk, aku punya cara untuk mengambil kembali semua karya yang kamu buat. Melihatnya, mengingatkanku pada masa lalu. Tapi aku tidak ingin lari lagi. Aku bersamamu. Aku hanya merasa bersalah menggunakanmu. Dan harus merepotkanmu untuk tampil sebagai tunanganku. Aku rela digunakan olehmu. Ayo pergi.
Ya ampun, Nona Qin dan tunangannya sudah di sini. Pria seperti apa yang mungkin layak menjadi tunangan Nona Qin? Astaga, Yuyu. Chen Luo dan Qin Liao. Maaf, semuanya. Kami terlambat. Semuanya, sambut Dr. Qin dan tunangannya. Nona Qin, saya sudah banyak dengar tentang Anda. Waktu itu, saat saya berkunjung ke rumah Anda untuk menemui kakek Anda, saya tidak sempat bertemu dengannya. Sayang sekali, tapi sekarang setelah bertemu Anda benar-benar elegan seperti yang dikatakan. Dr. Qin, saya tidak tahu Anda juga tertarik dengan pameran seni. Tunangan saya yang suka desain. Saya cuma di sini untuk menemaninya. Astaga, tunangan Dr. Qin. Cukup tampan, kalian berdua pasangan yang sempurna. Terima kasih. Chen Luo, akhirnya kamu kembali. Nona, tepat di depan saya, memeluk tunangan saya. Tidak pantas kan? Tunanganmu Präsidentang, Anda pasti salah. TN, Chen ini. adalah tunangan Nona Qin. Kami semua tahu itu. Luo. Selama kamu pergi, semua bilang kamu sudah mati. Untungnya, saya tidak percaya mereka. Makanya kamu bisa berdiri di sini dengan selamat. Saya memang pernah mati. Kalau saya tahu, hidup kembali berarti bertemu kamu lagi. Lebih baik saya tetap mati. Luo. Aku tahu kamu masih marah padaku, tapi aku bisa berubah. Chen Luo. Setelah kamu menghilang, Jinyu nyaris membongkar kota ini untuk mencarimu. Saat dia tidak bisa menemukanmu, dia akan tenggelam dalam kesedihan. Terkadang dia diam di samping nisanmu. Den berjaga sepanjang malam. Betul sekali, Shen Liu. Sebenarnya Jinyu bukan tidak mencintaimu. Dia hanya tidak menyadari bahwa dia mencintaimu. Sekarang dia sudah sadar. Beri dia satu kesempatan lagi untuk memperbaiki segalanya. Ya? Ayolah. Kalau kamu marah, luapkan saja padaku. Tapi bisakah kamu memaafkanku? Tunggu, apa yang sedang terjadi sekarang? Bisa tolong dijelaskan? Tuan Chen ini, bukankah dia tunangan Nona Qin dari keluarga teratas di kota selatan? Bagaimana dia sekarang terlibat dengan Tang Jinyu? Chen Luo dan Jinyu sudah bercerai. Wah, aku sangat iri pada Chen Luo. Satu adalah Qin Liao dari keluarga teratas di kota selatan. Yang satunya lagi Tang Jinyu dari keluarga teratas di kota utara. Diperebutkan oleh dua keluarga besar. Tuan Chen pasti sangat berbakat. Benar, kan? Aku penasaran siapa yang akan dipilih Chen Luo, Qin Liao atau Tang Jinyu? Tang Jinyu, sudah selesaikah kamu mengakui kesalahanmu? Maukah kamu memaafkanku? Memaafkan. Tang Jinyu, karena semua orang ada di sini, akan kukatakan dengan jelas, tepat di depanmu. Aku, Chen Luo, menolak permintaan maaf Tang Jinyu. Aluo, jangan marah. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Luo. Tang Jinyu. Aku ingat kamu pernah bilang padaku, yang kamu pedulikan cuma kerjaan. Kamu cuma lihat aku sebagai partner bisnis, bukan suami. Aku akui, dulu aku hanya peduli pada karierku. Tapi setelah kehilanganmu, aku sadar. Hanya rumah yang hangat. Luo, sekarang aku punya semua waktu di dunia untukmu. Bisakah kamu kembali padaku? Bapak Tang, kita sudah bercerai. Bilang baju sekarang percuma. Aku punya tunangan. Aku tidak butuh temanmu. Mantan suami istri bisa menikah lagi. Kita bersama selama 5 tahun. Setiap hari kamu berputar di sekitarku. Bagaimana kamu sempat kenal dia? Betul, 5 tahun itu, aku sangat bodoh. Aku jadikan kamu seluruh duniaku. Tapi sekarang aku lihat dengan jelas. Aku tidak punya perasaan apa-apa padamu. Jangan ganggu aku lagi. Bagaimana mungkin perasaan seseorang bisa hilang secepat itu? Kamu masih punya perasaan padaku, kan? Aku sungguh tidak merasakan apa-apa padamu sekarang, Mingker. Chen Luo, aku dulu yang paling kamu pedulikan. Bagaimana bisa kamu begitu saja cari wanita asal jadi untuk jadi tunanganmu? Apa dia pakai trik murahan untuk ancam kamu? Tang Jinyu, cukup. Dulu aku sangat mencintaimu, tapi kamu? Kamu menikmatinya, tapi bersikap dingin seperti es padaku. Lepaskan. Lepaskan.
Kita sudah putus sejak lama. Chen Luo, kamu yakin banget kalau Qin Leo itu orang yang tepat buat kamu? Kamu cuma kenal dia beberapa hari aja. Keluarga Qin sedang dalam masalah besar. Kalau ada masalah, dan mereka ninggalin kamu tanpa pikir panjang, kamu mau gimana? Dulu aku juga mikir aku kenal banget sama kamu, tapi apa yang aku dapetin? Sekarang, bahkan kalau itu jurang api, aku akan terjun langsung. Chen Luo, maafin aku. Aku terlalu ekstrim. Ayo cari tempat buat ngobrol yang benar. Tolong maafin aku ya. Tidak. Aku mohon. Leo, ayo pergi. Aku nggak mau lihat dia. Chen Luo, kasih aku satu kesempatan lagi, please. Pergi sana. Dia bilang dia nggak mau lihat kamu. Yuyu, kamu cuma nonton Chen Luo pergi sama dia? Gak apa-apa. Aku udah lihat gimana Chen Luo sayang sama aku. Dia cuma pura-pura sayang sama Qin Leo sekarang. Buat balas dendam ke aku. Jadi rencana kamu sekarang gimana? Selama aku terus berusaha baikan sama Chen Luo. Dan menangkan hatinya lagi. Dr. Qin, maaf sekali. Aku hanya menggunakanmu sebagai alasan. Jika kamu benar-benar ingin membalas budiku, bagaimana kalau membantuku dengan masalah yang rumit? Bahkan Dr. Qin menganggapnya rumit, bagaimana aku bisa membantu? Jadilah pacarku, bantu aku menghadapi tekanan ibuku untuk menikah. Jangan khawatir, ibuku tidak sulit, itu tidak akan memengaruhi kehidupan normalmu. Baiklah kalau begitu. Nona, dengan begitu banyak pelayan di rumah, bagaimana kamu bisa memasak sendiri? Xiaoyu. Nona, memasak adalah sesuatu yang harus aku tangani. Aluo punya masalah perut. Aku akan merasa lebih baik jika aku memasak untuknya sendiri. Nona, kamu telah hidup dalam kemewahan dan kenyamanan. Dimanjakan sejak kecil, kamu belum pernah menginjakan kaki di dapur. Bagimu memasak untuk suamimu, jika dia tahu, dia akan sedih untukmu. Aku hanya berharap dia bisa memaafkanku. Tapi Nona, sekarang semua orang di Yunqing tahu bahwa suamimu adalah tunangan Qin Leo. Aluo berkata, dia hanya mencintai-ku. Dia berpura-pura menjadi tunangan orang lain, hanya untuk membuatku cemburu. Aku mengerti, Nona. Oh, Nona, tanganmu masih terluka. Luka kecil ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit Aluo. Oh Nona. Datang, Leo sudah pulang? Selamat datang di rumah, Nona. Kakakku, si fanatik akademik. Ternyata menemukan pacar yang tampan seperti ini. Kakek, ibu. Ini Chen Luo, orang yang kusuka. Halo, kakek, ibu. Halo. Halo, kakak ipar. Aku Qin Weiwei, zipupu Qin Leo. Kakak ipar, kamu sangat tampan. Halo, Weiwei. Kakak ipar, keluarga kami cukup besar. Jangan gugup. Ini pertama kalinya kamu kesini. Setelah kamu mengenal kami, semuanya akan baik-baik saja. Baiklah. Jangan kita semua berdiri di sini, di luar berangin. Mengapa kita tidak masuk saja dan berbicara? Ayo, cepat. Qin Leo, apakah dia? Pria di kameramu, Chen Luo? Kak, trik apa sih yang kamu pakai, sampai bisa dapetin dia? Urusan orang dewasa. Anak-anak nggak usah mikirin. Aku tahu kamu cemas, tapi tahan dulu. Dia tahu soal ini? Qin Weiwei, aku enggak. Bukannya skripsimu belum selesai? Perlu bantuanku? Gimana sih keluarga kita bisa punya orang yang nggak ada harapan kayak kamu? Leo, aku ingat kamu pernah bilang, kalau orang tua Aluo sudah tidak ada, benar enggak? Anak muda ini, aku sangat suka dia. Dan aku benar-benar kasihan sama dia. Leo, mulai sekarang, kamu harus baik-baik sama Aluo. Jangan sampai kamu mengecewakannya. Tenang aja, Bu. Jadi, kamu mau makan apa? Nanti ibu buatin. Hah? Nggak usah repot-repot kok, baik banget. Hei. Sudah, kalian ngobrol aja.
Kalian ngobrol aja. Semuanya baik banget. Mereka sangat hangat ke aku. Sudah lama banget aku nggak merasakan suasana kayak gini. Kalau kamu suka, mereka juga bisa jadi keluargamu. Kakek, ibu, sudah lewat. Aku antar dia pulang dulu. Baiklah, pulanglah. Aluo, sering-seringlah berkunjung. Sering-seringlah datang. Sampai jumpa lain kali. Aku pergi dulu. Mereka cocok sekali. Pazangganyang Seresai. Benar sekali. Anak perempuanku akhirnya akan menikah. Oh iya, kamu harus ambil kembali 2 barang ini. Ini terlalu berharga. Itu tanda niat baik mereka. Kamu harus menyimpannya. Aku tidak mungkin melakukan itu. 2 barang ini dari kakek. Jelas ini untuk calon menantu laki-laki. Kita bukan pasangan sungguhan. Jadi, Kita bisa jadi. Chenluo, bagaimana kalau kita jadikan ini niara? Manfaat menikah denganku adalah, setelah menikah, kamu bisa memiliki semua hartaku, dan istri yang cantik, dan aku tidak mudah berubah. Begitu aku putuskan menikah dengan seseorang, aku akan setia padanya. terima kasih sudah mengantarku pulang. Aku masuk dulu. Chenluo, pikirkan untuk menikahiku. Tang Jinyu, Mau ngobrol sama dia? gak ada yang perlu dibicarakan. Oak, aku akan suruh orang antar dia keluar. Tunggu. Dia agak ekstrim. Kalau aku nggak ketemu dia hari ini, dia bakal nongkrong di sini terus. Jadi rencanamu gimana? Biar aku selesaikan ini sama dia sekali untuk selamanya. Baiklah. Chenluo, aku bikin ini buat kamu. Tang Jinyu, bilang aja yang mau kamu bilang dari sana. Jangan mendekat. Aluo, aku tahu perutmu sensitif. Aku bikin sesuatu buat kamu. Coba deh. Kamu yang bikin sendiri? Ini pertama kalinya aku masuk dapur. Aku belum terlalu terbiasa. Mungkin kelihatannya nggak bagus. Kelihatannya nggak menggugah selera. Kalau gitu, aku bikin lagi. Nggak usah. Tang Jinyu, kita sudah selesai. Apa yang kamu lakukan sekarang? Ini cuma bikin aku makin gak suka sama kamu, ngerti? Chenluo, Yuyu sampai tangannya kepanasan. Kuma buat masakin kamu. Kasih dia kesempatan lagi aja. Kesempatan. Siapa yang pernah kasih aku kesempatan? Aku. Nggak ada yang berhak nanya-nanya soal apa yang udah aku lakuin buat Tang Jinyu. Siapapun nggak berhak. Bahkan dia pun nggak. Kenapa kamu nggak bilang ke aku? Kenapa kamu nggak telepon dan marahin aku? Bilang ke kamu buat apa? Emangnya kamu bakal peduli? Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku nggak peduli soal itu semua sekarang. Dan kamu nggak perlu nyiksa diri kamu kayak gini. Aku cinta kamu. Chenluo, aku selalu cinta kamu. Sentimupute APA? Maksud kamu aku nggak pernah cinta kamu? Tang Jinyu. Aluo. Ini salahku. Aku benar-benar bodoh. Kau memberiku cintamu. Tapi aku menyia-nyiakannya. Aluo. Aku mohon padamu. Kumohon, bisakah kau mencintaiku lagi? Tang Jinyu, cintamu bisa kau nyalakan dan matikan. Kau bisa dengan mudah jatuh cinta pada seseorang. Dan kau juga bisa dengan mudah pergi meninggalkannya. Tapi aku tidak bisa. Cintamu seperti kembang api, hilang dalam sekejap. Kembang api itu indah dan memesona. Tapi senda APA pun. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Tidak. Aku bersumpah, aku mohon padamu. Tolong cintai aku sekali lagi. Aku mohon padamu. Tang Jinyu, begitu banyak orang di dunia ini. Cintailah orang lain saja. Tapi hanya ada satu Aluo di dunia ini. Aku hanya menginginkanmu. Aku hanya menginginkanmu. Haruskah kau memaksaku seperti ini? Aku tidak memaksamu. Mulai sekarang aku akan mendengarkanmu, oke? Kembalilah bersamaku. Oak. Kalau begitu, tolong jangan pernah biarkan aku melihatmu lagi.
Seru, apa yang terjadi pada Jinyu? Bagaimana dia bisa mabuk seperti ini? Dia ingin berbaikan dengan Chen Luo, tapi dia meninggalkannya. Aluo ada di sini untuk menjemputku. Jinyu, aku dengar Chen Luo akan menikahi Qin Xiao. Mereka bahkan akan mengadakan pernikahan. Kamu harus berhenti bicara. Jinyu, kamu selalu gila kerja. Chen Luo telah melakukan banyak hal untukmu, tapi kamu masih mengabaikannya. Jadi wajar saja dia memperlakukanmu seperti ini sekarang. Kalau begitu, katakan padaku sekarang. Apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan kembali Chen Luo? Hei, aku punya ide bagus. Aku dengar ketika kamu dan Chen Luo menikah, kamu bahkan tidak mengadakan pernikahan. Bagaimana kalau kamu mengadakan upacara pernikahan yang megah untuknya? Hai, Yuyu, mau kemana buru-buru seperti itu? Itu selalu menjadi penyesalannya. Ya. Tang Jinyu sudah tahu alamatmu, jadi kamu nggak bisa pulang ke sana. Ini tempatku. Aku biasanya di sini sendirian. Kamu harus bertahan dulu tinggal di sini. Masa sih jadi masalah? Cuma, kamu sudah banyak membantuku. Aku nggak tahu gimana caranya berterima kasih. Sebenarnya, aku punya alasan egois sendiri. Aku nggak mau Tang Jinyu terus-terusan ganggu kamu. Nggak cuma buruk buat kesehatanmu, tapi juga pengaruhi suasana hatimu. Aku sudah jelasin ke dia mungkin gak akan ketemu aku lagi. Chen Luo butuh bantuanku? Bantu kamu singkirkan dia untuk selamanya. Singkirkan dia sepenuhnya. Gimana caranya? Kudengar kalian cuma nikah kontrak. Kalian gak punya surat nikah. Gimana kalau nikah sama aku? Besok kita bisa urus surat nikahnya. Dulu aku pikir, aku nggak akan nikah lagi seumur hidup. Tapi aku nggak nyangka, bakal nikah kilat sama Qin Liao. Walaupun itu naik palsu. 3, 2, 1. Kamu bilang walaupun kita nikah palsu, tapi yakin nggak perlu kasih tahu keluarga? Nggak usah buru-buru, kamu kan kenal mereka. Mereka gampang diajak bicara. Kita sudah menikah. Apa ini masih Qin Liao yang aku kenal? Ada APA, kamu pikir aku nggak akan ngelakuin hal kayak gini? Aku nggak cuma akan posting di Moments, tapi juga di Weibo. Aku yakin semua orang di Yuncheng udah tahu kita nikah, termasuk Zaiao, apa menurutmu? Aluo akan suka setelan ini? Nona muda memilihnya sendiri. Saya yakin Tuan muda akan menyukainya. Oh iya. Tempat pernikahan seperti apa yang menurutmu disukai pria? Nona muda, apakah Anda merencanakan pernikahan untuk Tuan muda? Tuan muda memang pendiam. Dia mungkin lebih suka pernikahan tradisional Tionghoa yang lebih tenang. Benar. Kamu benar. Presiden Tang. Presiden Tang, untuk apa Anda membeli setelan ini? Chen Zixia, kamu datang tepat waktu. Aku khawatir Aluo tidak akan suka setelan ini. Dan tadi, Xiao Yu bilang, Aluo suka gaya Tionghoa baru. Pergi buat janji di toko pengantin. Aku ingin gaun pengantin tradisional Tionghoa. Apa? Kamu akan menikah dengan Chen Luo? Presiden Tang, Anda dan Chen Luo sudah bercerai sejak lama. Lalu apa kalau kami bercerai? Kami selalu bisa menikah lagi. Oh, Presiden Tang, sudah terlambat untuk apapun sekarang. Lihat, berita tentang Chen Luo dan Qin Liao mendapatkan lisensi pernikahan mereka. Ada di mana-mana di Pongkaryong Pana. Itu semua palsu. Qin Liao bisa saja membuang-buang uang dan memalsukan APA pun. Selain itu, Aluo tidak akan menikahi wanita yang baru dikenalnya beberapa hari. Dia pasti masih marah padaku. Tapi Presiden Tang, keluarga Qin sepenuhnya mendukung Qin Liao, dan mereka sudah mengakui Chen Luo sebagai menantu mereka. Lihat. Mereka tidak bisa menikah. Mereka tidak bisa menikah. Presiden Tang. Presiden Tang.
Allô, Nona Siru? Presiden Tang baru saja mendengar tentang Chen Luo menikah dan lari keluar. Lelah ya? Aku sudah telepon mobil keluarga Qin. Kita duduk dan istirahat sebentar dulu, yuk? Selama ini aku cuma terbaring di ranjang rumah sakit. Sekarang bisa jalan-jalan, rasanya justru enak. Kalau gitu, kita jalan lagi sedikit? Luo, surat nikahmu itu palsu kan? Kalian sebenarnya tidak benar-benar menikah ya? Tuan Tang, suami kami memang baik hati, tapi bukan berarti kamu bisa terus-terusan mengganggunya. Aku sedang bicara dengan Aluo. Kamu pikir kamu siapa? Tang Jinyu, dan kamu siapa? Beraninya kamu menghina istriku. Luo. Kamu panggil dia APA? Apa aku kurang jelas? Atau surat nikahnya yang kurang jelas? Luo. Kalau dia istrimu, terus aku siapa? Terserah. Tuan Tang, kalau kamu tidak bisa mempertahankan seseorang, jangan salahkan orang lain. You. Lepasin aku. Tuan Chen, Dr. Qin, kalian berdua baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Saya bawa dia pergi dari sini. Ya. Maaf sekali. Tuan Tang, ayo kita kembali. Lepasin aku. Luo. Tunggu aku kembali, oke? Aku salah, oke? Tunggu aku. Aluo, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aluo, bisa kamu ulangi lagi apa yang baru saja kamu katakan? APA. Sudahlah. Ayo kita pergi. Hey. Istri. Qin Liao adalah istriku. Kamu pikir kamu siapa, Tang Jinyu? Beraninya kau menghina istriku. Aluo hanya bisa menjadi suamiku. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Hello? Allô, Pactang? Ada simposium di rumah sakit kota dalam beberapa hari. Kudangar Qin Liao. Dan Chen Luo juga akan hadir. Perlu aku buatkan reservasi untukmu? Buatkan reservasi. Luo. Berhentilah bersembunyi dariku. Aku tidak ingin melakukan apa-apa. Aku hanya ingin melihatmu. Tang Jinyu, aku tidak ingin melihatmu. Luo. Kamu mesra dengan wanita lain. Apa aku tidak boleh marah? Aku takut kamu justru akan semakin menjauhiku. Tolong berhenti menggangguku ya. Aluo, bagaimana kondisi kesehatanmu? Penyakitmu? Tang Jinyu, berhenti mendorongku. Kamu yang mendorongku duluan. 5 tahun pernikahan. Dan kamu begitu saja menyerahkannya. Kamu bahkan tidak mau memberiku kesempatan untuk meminta maaf? Aluo, beri aku kesempatan lagi. Aluo, aku mohon padamu. Beri aku kesempatan lagi ya. Aku bersumpah akan mencintaimu dengan benar. Tang Jinyu, kalau kau berani menyentuh Chen Luo lagi, aku tidak akan cuma menamparmu. Kamu ini siapa sih? Tang Jinyu, bisa nggak kamu pergi sana? Apa katamu? Dia bilang pergi sana, tidak dengar APA? Yuyu, Qin Liao tidak benar-benar memukulmu, kan? Ayo, aku temani kamu balas dendam. Tidak perlu. Aku takut mengganggu Aluo. Cinta benar-benar mengubah seseorang. Dulu kamu tidak pernah membiarkan penghinaan terbalaskan. Tapi sekarang, demi Chen Luo. Si jagoan dulu, tunduk karena cinta, menyedihkan. Kamu cari tahu di mana Chen Luo? Pergi. Aku segera pergi. Qin Liao, Chen Luo milikku. Aku tidak akan biarkan kau merebutnya dariku. Nona. Tuan Chen sepertinya ada di kamarnya, minum sendirian. Chen Luo, kamu baru saja sembuh dari sakit, kenapa kamu minum? Karena aku benci diriku yang sekarang. Kenapa?
Kupikir, setelah selamat dari maut, aku akan lebih tidak peduli pada banyak hal. Tapi ketika Tang Jinyu muncul lagi di hadapanku, semua kejadian masa lalu itu memenuhi pikiranku. Masih sakit. Apa aku hanya tidak berguna? Tidak. Jan Tang Jinyu, karena dia tahu kamu adalah selingkuhanku. Dia tipe orang yang pendendam. Aku takut dia akan menyakitimu. Aku selingkuhanmu? Tepatnya, wanita lain. Chen Luo, menjadi wanita lain tidak murah. Bisakah kamu membayarnya? Berapa? Chen Luo, apa kamu benar-benar tidak ingat aku? Luo, boleh aku menciummu? Kamu sudah bangun. Mau cari alasan? Enggak kok, lepasin dulu. Chen Luo, tadi malam, kan kamu yang duluan nakal sama aku. Lagipula, aku bahkan nutupin kamu di depan mamaku. Gimana kamu mau balas budi? Aku akan ganti rugi. Terus gimana caranya? Aku beliin kamu baju baru, ajak kamu makan di luar. Kamu pikir aku, Qin Liao, kekurangan uang? Terus kamu mau apa? Nikah. Bukannya kita sudah punya surat nikah? Bukan nikah kilat kayak gitu yang aku maksud. Maksudku, aku mengucapkan janji nikah padamu. Kamu pasang cincin di jariku. Yang kayak, pernikahan yang cuma untuk kita berdua. Tapi untuk orang kayak kita, nikah lagi setelah cerai, bukannya itu terlalu merugikan kamu? Keluarga Qin kami nggak peduli sama hal kayak gitu. Kami cuma peduli sama jodoh. Akhir-akhir ini, kamu terus-terusan mengejar Chen Luo. Perasaanmu untuk dia sudah jelas banget. Tapi dia masih bersembunyi di tempat Qin Liao. Dia nggak mau keluar. Yuyu, mungkin kamu harusnya lepaskan Chen Luo. Nggak ada yang bisa membujukku untuk melepaskannya. Hello? Pak Tang, Shen Luo dan Shen Gaoran. Sedang minum kopi di kafe. Oak. Hai, Yuyu, kamu mau cari Chen Luo lagi? Luo, kamu yakin banget soal ini? Soal mau menikahi Qin Liao? Qin Liao itu sangat lembut. Chen, sejak aku sakit, dia merawatku dengan baik. Dia membantuku dalam banyak hal. Lagi pula, keluarganya mendesaknya untuk menikah. Aku cuma bantu dia aja, supaya keluarganya nggak terus mendesak. Aku sudah selidiki Qin Liao. Dia lembut dan perhatian. Menikah dengannya, kamu nggak akan terluka lagi. Nanti aku bisa tenang. Ini cuma pernikahan yang saling menguntungkan buatku. Aku nggak berani mikir tentang punya masa depan bersamanya. Beneran, Luo? Benar-benar nikah palsu sama Qin Liao? Lagi-lagi ngapain di sini, Tang Jinyu? Luo, apa yang barusan kau katakan itu benar? Sudah tahu kau nggak cinta sama dia. Nggak mungkin kau beneran nikah sama dia. Bener atau palsu, bukan urusanmu. Luo, aku tahu kau masih kesal sama aku. Tapi tolong berhenti menyiksaku. Aku nggak tahan lagi. Jengga, sampai-sampai aku beliin mawar favoritmu. Tuan. Hari ini ulang tahun Tuan. Nyonya muda pasti akan pulang. Di luar berangin. Dan kondisi kesehatan Tuan kurang baik. Mungkin. Tuan sebaiknya tunggu di dalam. Dia berjanji padaku. Tahun ini akan menemaniku di ulang tahunku. Tuan. CEO Tang harus lembur di kantor hari ini. Dia menyuruhku memesan mawar favorit Tuan. Selamat ulang tahun. Mawar itu cerah dan mempesona. Itu bunga favorit Su Yunshou. Aku selalu suka bunga apel hias. Tang Jinyu. Dulu aku sangat menantikan kau datang padaku dengan membawakan buket, tapi sekarang, aku merasa itu sangat menjijikkan. Luo. Tang Jinyu. Mengejarnya sekarang sia-sia. Maksudmu apa? Aku bisa bantu kamu menangkan Luo kembali. Benarkah? Aku beritahu kamu, meskipun yang kamu lakukan sebelumnya buruk,
Tapi belakangan ini, untuk menangkan Aluo kembali, semua yang telah kamu lakukan, aku sudah dengar semua tentang itu. Aku kenal dia. Yang kamu lakukan belum cukup. Lalu bagaimana aku menangkan Aluo kembali? Ulang tahun Aluo tinggal beberapa hari lagi. Kamu bisa melamarnya di hari itu. Adakan pernikahan yang megah, hanya untuk kalian berdua, untuk menebus penyesalannya. Asalkan kamu melakukannya dengan sempurna, dia pasti akan memaafkanmu. Mengapa aku harus percaya padamu? Tang Jinyu, aku tidak sedang menawar kesepakatan denganmu, dan kamu tidak punya pilihan sekarang. Jika kamu ingin Aluo kembali, kamu harus mendengarkan aku. Tang Jinyu. Aku akan membuatmu menyaksikan Aluo menikah dengan orang lain. Membuatmu merasakan kepahitan kehilangan segalanya. Chen Xixia, ulang tahun Aluo 2 minggu lagi. Kamu langsung saja pesan perencana pernikahan. Aku akan melamarnya. Dan pakaian pernikahan. Luo suka melukis. Lokesai, mari kita atur di galeri yang sering dia kunjungi. Ya. Tapi Presiden Tang, Anda tiba-tiba sangat bersemangat. Apakah Tuan Chen benar-benar sudah memaafkan Anda dan menyetujui lamaran Anda? Anda mempertanyakan saya? Saya tidak berani. Yuyu, biar saya bersikap adil. Teman Chen Luo itu sangat licik dan benar-benar jahat. Jangan tertipu oleh akal-akalannya. Dalam hal seperti ini, Anda sebaiknya tanya dulu Chen Luo. Ya, Presiden Tang. Meskipun Anda tak tertandingi dalam pekerjaan, Anda masih terlalu impulsif dalam urusan hati. Jangan sampai Anda bekerja keras untuk keuntungan orang lain. Cukup dengan omelan. Mas kawin keluarga Qin adalah sebagai berikut. 200 jin emas. Sepuluh ribu tail perak. 60 mobil mewah. Seribu gulin sutra. 20 artefak giok. 4 tongkat rui giok. Mas kawin Nona Qin sudah siap semua. Tinggal menunggu hari pernikahan. Hei, Siron. Kamu yakin sudah bilang ke Luo? Dia benar-benar akan datang? Dia akan bilang iya? Yuyu, kamu sudah tanya aku 1000 kali. Sekarang Chen Luo sudah maafin kamu. Dan kalian sudah kembali bersama. Kamu harus perlakukan dia dengan baik. Aku akan. Ayo pergi. Wah, persiapan proposal ini cukup mengesankan. Iya, ini benar-benar dikerjakan dengan baik. Chen Xixia, cari tahu siapa perencananya. Kasih mereka kenaikan gaji. Oke. Pak Tang, Anda ingin bertemu saya? Qin Liao. Kamu lagi ngapain di sini? Ini tempat proposalku. Kamu tidak diundang ke sini. Anda bercanda, Pak Tang. Ini proposal saya. Kalau Anda mau tetap di sini untuk minum-minum perayaan, Pak Tang, saya akan senang. Propose aku? Kamu mau melamar siapa? Kamu mau melamar siapa? Siapa mempelai prianya? Katakan, kamu mau lamar siapa? Katakan, siapa mempelai prianya? Sayalah mempelai prianya. Luo. Kamu bohong ya? Akulah mempelai prianya, Chen Luo. Kamu mengerti? Tidak. Luo, kamu pasti bercanda. Ini sama sekali tidak lucu. Ini tidak lucu. Jangan nakuti aku seperti ini. Tang Jinyu. Aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu, dan aku tidak akan kembali bersamamu. Yang selalu kusukai bukanlah mawar, melainkan bunga begonia di dadaku. Chen Luo. Maukah kau menikah denganku? Tidak. Tang Jinyu, ketulusan Qin Liao untuk Aluo tidak akan pernah bisa kau pelajari seumur hidupmu. Jadi lepaskan saja. Berhenti bergantung padanya. Tulus-tulus saja doakan dia. Aku berjanji akan mengambil Qin Liao sebagai istriku. Mengambil Qin Liao sebagai istriku. Selamat. Yuyu. Presiden Tang. Jinyu. Jinyu. Tolong ambilkan kuas itu. Ok, sayap.
Foto-fotoku. Seluruh dunia tahu aku suka dia, tapi dia satu-satunya yang tidak tahu. Orang yang menahan masa mudaku, tak pernah sekalipun menoleh padaku. Apakah Chen Luo sudah tidak suka aku lagi? Haraskaraku melepaskannya? Dia sudah menikah. Aku duduk sendirian di meja penuh orang asing. Pembawa acara sedang memanaskan suasana. Ka dan dia saling bertukar pandangan penuh kasih. Sementara aku dan kenanganku bersembunyi di sudut, tak terlihat. Chen Luo. Kau ingat? Kau sudah menyukaiku selama 10 tahun penuh. Kenapa tidak kau beritahu aku? Aku tidak berani mengatakannya. Aku takut kau akan menolakku. Chin Loriao. Mari kita hentikan pernikahan palsu ini. Bahkan jika hari ini, aku tidak menemukan foto-foto ini, aku tetap akan memberitahumu, aku sudah jatuh cinta padamu. Tuan Chen, janji adalah janji. Kau tidak bisa menariknya kembali.